Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Amanah, Turyaningsih, Kantata Fatwa Jihadi, Rania Alfa Najia, dan Sita Maharani selaku moderator dan pemateri pertama. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang pembelajaran anak dengan hambatan fisik dan motorik. Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya identifikasi dan asesmen bagi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Identifikasi dan asesmen sering digunakan secara bergantian. Identifikasi sesungguhnya berbeda dengan asesmen. Istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan sebagai proses menemukanali, atau identifikasi merupakan suatu usaha untuk mengetahui apakah pertumbuhan dan perkembangan seseorang anak termasuk normal atau mengalami hambatan fisik dan motorik. Identifikasi ini lebih ditekankan pada menemukan dan mengenali secara kasar apakah seorang anak tergolong mengalami hambatan fisik dan motorik atau bukan. Identifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik dimaksudkan sebagai upaya seorang orang tua atau guru maupun tenaga kependidikan lainnya untuk melakukan proses penyaringan terhadap anak yang mengalami hambatan fisik dan motorik. Dalam istilah sehari-hari, identifikasi sering dimaknai sebagai penjaringan, sedangkan asesmen dimaknai sebagai penyaringan. Asesmen anak dengan hambatan fisik dan motorik adalah proses pengumpulan data atau informasi yang diperlukan baik yang berkenaan dengan akademik atau yang berkenaan dengan perkembangan anak. Secara umum, asesmen ini dilakukan untuk memperoleh informasi anak dan lingkungan. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran bagi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Tentang prinsip pembelajaran bagi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Menurut Musjafak Asjari tahun 1995, yang pertama tentang keseluruhan anak. All the children, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus harus didasarkan pada pemberian kesempatan bagi seluruh anak kebutuhan khusus dari berbagai derajat ragam dan bentuk kecacatan yang ada. Yang kedua, kenyataan reality, pengungkapan tentang kemampuan fisik dan psikologis pada masing-masing anak berkebutuhan khusus mutlak dilakukan mengingat melalui tahapan tersebut, pelaksanaan pendidikan maupun pelaksanaan rehabilitasi dapat memberikan layanan khusus yang sesuai dengan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, program yang dinamis, dynamic program. Pendidikan dikatakan dinamis karena yang menjadi subjek pendidikan adalah manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, yang di dalamnya terdapat proses yang bergradasi, berkesinambungan untuk mencapai sasaran pendidikan. 4. Kesempatan yang sama. Pada dasarnya anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya tanpa memprioritaskan jenis-jenis kecacatan yang dialaminya. 5. Kerjasama. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak akan berhasil mengembangkan potensi mereka manakala tidak melibatkan pihak-pihak yang terkait. Selain kelima prinsip tadi, terdapat pula prinsip khusus sebagai berikut. Prinsip khusus diantaranya 1. Prinsip multisensori. Multisensori berarti banyak indera. Maksudnya, dalam proses pendidikan pada anak-anak tunadaksa sedapat mungkin memanfaatkan dan mengembangkan indera-indera dalam diri anak. Prinsip individualis. Penanganan pendidikan pada anak tunadaksa perlu memperhatikan prinsip individualis. Artinya, kemampuan masing-masing diri individu lebih dijadikan titik tolak dalam memberikan pendidikan pada mereka. Sistem pendidikan anak dengan hambatan fisik dan motorik. Sistem pendidikan anak dengan hambatan fisik dan motorik sesuai dengan perorganisasian tempat pendidikan. Maka sistem pendidikan anak dengan hambatan fisik dan motorik dapat ditemukan di tempat berikut, yaitu pendidikan integrasi atau terpadu. Pendidikan integrasi salah satunya dapat ditemukan di SLB, yaitu sekolah biasa atau sekolah inklusi.
Sekolah inklusi adalah suatu sekolah yang membuat siswa tanpa memandang jenis kelamin, etnis, latar belakang sosial, ekonomi, hingga kebutuhan sosial. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sekolah luar biasa atau yang sering disebut dengan SLB. Sekolah luar biasa adalah sekolah yang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan layanan dasar yang bisa membantu mereka mendapatkan akses pendidikan. Dengan jenis yang berbeda, maka dari itu berbeda pula strategi dan fasilitas yang dimiliki. Seperti SLBA untuk anak tunanetra, SLBB untuk anak tunarungu, SLBC untuk anak tunagrahita, SLBD untuk anak tunadaksa, dan SLBE untuk anak tunalaras. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang alat bantu mobilitas sarana dan prasarana khusus bagi anak hambatan fisik dan motorik. Nah, apa saja alat bantu mobilitas sarana dan prasarana khusus bagi anak hambatan fisik dan motorik? Mari kita lihat pada gambar-gambar berikut ini. Nah, yang di gambar pertama itu ada kruk atau tongkat, yang mana alat tersebut berfungsi sebagai alat penahan atau penyangga serta untuk membantu berjalan. Selanjutnya itu ada gambar walker, yang mana alat tersebut merupakan alat bantu untuk latihan berjalan. Biasanya alat tersebut berbentuk persegi, ada juga yang lingkaran, dan ada yang dipasangi roda dan ada yang tidak. Nah, selanjutnya ada gambar papan keseimbangan. Papan keseimbangan fungsinya untuk melatih keseimbangan anak dalam berjalan, posisi berdiri, duduk, ataupun tengkurap. Nah, yang terakhir itu ada gambar kursi roda. Nah, untuk kursi roda ini digunakan oleh anak yang benar-benar lemah otot kaki dan perutnya, sehingga anak tersebut tidak mungkin lagi dilatih untuk berdiri dan berjalan. Sekian itu saja penjelasan bagi saya. Terima kasih. Kesimpulan dari materi yang kami presentasikan yaitu tujuan pendidikan adalah untuk kemandirian dan keutuhan pribadi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Lalu, sistem pendidikan untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik adalah sekolah inklusi dan sekolah luar biasa. Adapun prinsip pembelajaran untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik yaitu keseluruhan anak, kenyataan, program yang sama, dan kerjasama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.